Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Kakak, tolong! Teriak Syafika membuat Arkan bangun dari tidurnya dan terduduk di ranjang. Arkan langsung keluar kamar mencari Syafika. Sayang, kamu di mana? Kamu udah pulang sayang? Arkan memanggil Syafika menuruni satu persatu anak tangga dengan tergesa-gesa karena Arkan yakin Syafika pulang. Kakak, tolong! Teriakan Syafika semakin kencang. Arkan terkejut dengan teriakan Syafika dan langsung berlari ke ruangan tengah di rumahnya. Mencari keberadaan Syafika karena teriakan Syafika di ruang tengah. Sayang, kamu di mana? Sayang! Arkan memanggil nama Syafika. Arkan melihat bayangan seseorang dan langsung mengejar bayangan orang itu. Arkan mengikuti orang yang memakai baju hitam-hitam. Sekarang Arkan sedang berada di luar rumah dan terus mengikuti orang itu. Arkan yakin orang itu tahu tentang keberadaan Syafika. Hutan yang gelap. Orang itu pergi menuju ke arah hutan. Ada sebuah rumah di sana. Arkan terkejut namun tetap terus mengikuti orang itu. Sesampainya di dalam rumah, orang itu menghilang. Arkan mencari Syafika. Arkan yakin ada Syafika di sini. Namun kenapa teriakannya ada di rumah? Tolong, JLEBB. Ahak, teriak Syafika. Arkan langsung lari ke lantai atas. Arkan mendengar teriakan Syafika dalam kamar dan Arkan langsung mendobrak pintu kamar yang terkunci. Betapa terkejutnya Arkan melihat Syafika tergeletak di lantai dengan darah yang berlumuran. Syafika sayang! Arkan berlari dan langsung memeluk Syafika yang tidak sadarkan diri. Arkan menangis. Kamu kenapa sayang? Bangun sayang, aku mohon. Kamu kenapa Syafika? Arkan menangis langsung menggendongnya untuk membawa Syafika ke rumah sakit. Arkan membawa Syafika ke rumah sakit menggunakan taksi online. Sesampainya di rumah sakit, Syafika langsung ditangani oleh dokter. Arkan menelpon Bunda dan Umi untuk ke rumah sakit. Akhirnya kedua keluarga sampai dan melihat kondisi Arkan yang sedang menangis di depan ruang operasi. Kamu kenapa sayang? Tanya Bunda Eva. Bunda Syafika aku temuin di rumah kosong di tengah hutan dengan keadaan sudah tertusuk. Tangis Arkan pecah. Semua yang mendengarnya terkejut dan menangis karena baru tahu kondisi Syafika. Jam demi jam berlalu. Dokter pun keluar dari ruang operasi dengan keluarga pasien. Tanya dokter. Ya, saya suaminya. Gimana keadaannya istri saya, dok? Arkan menghapus air matanya. Maaf pak, kami sudah berusaha namun istri Anda tidak dapat kami selamatkan, ucap dokter. Dek, Arkan langsung berlari masuk ruangan operasi dan melihat Syafika. Arkan mengenggam tangan Syafi sambil menangis. Sayang bangun. Maafin aku nyesel udah biarin kamu pulang sendiri dari kampus. Sayang, siapa yang udah lakuin ini sama kamu? Bangun sayang, aku mohon. Kamu harus bangun, jangan bercandain aku kayak gini sayang. Arkan menangis terseduh-seduh memeluk tubuh yang sudah tidak lagi bernyawa itu. Arkan mengecup wajah orang yang sangat ia cintai itu sambil menangis. Arkan sayang, bangun nak. Bunda Eva membangunkan Arkan. Syafika! Teriak Arkan. Bunda Eva dan Ayah Abinaf terkejut bukan main karena anaknya tidur sambil menangis. Kenapa sayang, ada apa? Bunda Eva khawatir. Bunda, aku mimpi Syafika meninggal. Tangis Arkan pecah. Bunda Eva langsung memeluk Arkan menenangkan putranya. Bunda, gimana kalau mimpi Arkan terjadi bunda? Arkan menangis. Arkan bermimpi semuanya hanya mimpi namun kenapa terlihat sangat nyata untuknya. Arkan merasa ketakutan. Sayang, istighfar, mendingan kamu sholat minta petunjuk sama Allah, jangan nangis, besok pagi kita semua cari Syafika ya sayang. Bunda Eva mengusap air mata Arkan. Mungkin ini pertanda bahwa Arkan mencintai Syafika dengan tulus. Sekarang Arkan sedang mengambil wudhu untuk sholat. Selesai wudhu Arkan segera menunaikan sholatnya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Arkan memulai sholatnya dengan air mata yang menetes membasahi pipinya.
Tidak lama setelah itu sholatnya selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya Tuhan, yang Maha Pengasih dan Penyayang, jagalah istriku dimanapun dia berada, jangan sampai dia terluka. Berikan aku petunjuk di mana istriku berada ya Allah. Amin. Selesai sholat, Arkan melipat sejadahnya, menyimpannya kembali ke tempatnya. Arkan melihat ke Nakas dan mengambil foto Syafika. Kamu di mana sayang? Arkan mengusap foto Syafika. Arkan melihat waktu menunjukkan pukul 3 pagi dini hari. Kamu baik-baik saja kan Syafika? Ucapnya kembali melihat foto Syafika. Tak terasa air matanya menetes membasahi pipinya. Tidak bisa khawatir, Arkan benar-benar khawatir. Notifikasi ponsel Arkan berbunyi. Arkan mengambil ponselnya dan melihat siapa yang mengirimkan pesan di aplikasi hijau itu. Inti BLUISER Gang. David, Aryan, Elang, Anda. Hari ini, Elang. Gue dapat informasi dari Bagas. Kalau dia kemarin sore lihat The Evil King mengikuti mobil yang membawa Syafika pulang kampus, dia ngikutin namun di tengah jalan los, kehilangan jejak. Yang benar, Bagas lihat kalau The Evil King itu ngikutin mobil taksi online-nya Syafika. Elang. Iya, kayaknya semua ini udah direncanakan sama Lexi dan teman-temannya. David, maksud lo Syafika diculik? Gitu, Elang. Iyalah, menurut lo aja ancaman kemarin yang Lexi kirim bukan sekedar gertakan, jadi apa kalau bukan sekedar gertakan? Aryan, lo bisa kan bantu gue, lacak. Dimana keberadaan istri gue Aryan, please bantuin gue, Aryan. Gue lagi nyari koar, cuman yang gue bingung posisi Syafika sekarang jauh dari kota Jakarta. Terus di mana Syafika? Aryan, kota Bandung. Elang, jauh woi. David, Lexi sudah merencanakan kayaknya udah lama. Gue mau cari Syafika ke Bandung bareng nyokap bokap dan sama anak buah nyokap bokap gue. Harap kalian dan anggota yang lain juga ikut bantu gue. David, jangan khawatir, kita pasti bantu lo. Berarti jam 7 kita kumpul di markas. Elang, oke. Aryan, sip. Tang you guys. Arkan mencium foto Syafika, menaruh ponselnya dan tiduran sambil memeluk foto Syafika. Mata Arkan mulai menutup dan akhirnya dirinya terlelap tidur. Sinar matahari telah menyinari bumi dan seisinya saat ini. Arkan terbangun dari tidurnya dan mencium foto Syafika yang ia sempat peluk. Sayang, aku akan mencari kamu ke Bandung, gumamnya sambil tersenyum sedih dan menyimpan foto Syafika di Nakas dan langsung bersiap-siap. Di lantai bawah sudah ada ayah Abinaf dan bunda Eva, mertua dan kakak iparnya beserta anak buah dari Abinaf. Ayah, aku tahu ya posisi Syafika sekarang di mana. Arkan memberitahu setelah sampai di lantai bawah. Bandung, ucap ayah Abinaf membuat semua atensi mata melihat ke arah ayah Abinaf. Dari mana ayah tahu? Arkan heran. Dari kemarin ayah suruh anak buah ayah mencari Syafika dan ya, mereka melacak di mana Syafika. Ternyata Bandung adalah tempat di mana Syafika. Arkan mengangguk paham. Arkan ke markas dulu ya. Assalamualaikum. Arkan langsung pergi. Waalaikumsalam. Sekarang kedua keluarga langsung menuju perjalanan ke kota Bandung, sedangkan Arkan menuju ke markas. Di sana sudah berbaris rapi anggota BLUISER. Arkan turun dari motornya dan menghampiri mereka semua, memberikan pengarahan pada anggota yang lain. 230 anggota BLUISER sekarang memenuhi jalanan kota Jakarta untuk menuju ke kota Bandung. Rasa marah, kesal menyelimuti Arkan jika sampai benar Lexi dalang di balik hilangnya Syafika. Cahaya sinar matahari masuk ke dalam celah ruangan yang gelap, membangunkan seorang gadis yang pingsan di atas ranjang. Aus, sakit, gumam Syafika memegangi kepalanya. Syafika melihat ke kanan dan ke kiri. Aku di mana? Gumamnya. Syafika bangkit dari ranjang sambil memegangi kepalanya yang terasa nyeri dan malah terjatuh duduk kembali ke ranjang. Rasanya kepala aku mau pecah, sakit banget.
apa yang sebenarnya terjadi sama aku ya? Gumamnya Syafika mengingat-ingat namun tidak bisa. Klek, suara pintu terbuka. Syafika melihat ke arah pintu. Syafika terkejut melihat Bella bersama Lexi. Syafika bangkit dari duduknya. Kalian, lirihnya. Iya Syafika, kita yang culik kamu dan membawa kamu ke sini. Sarkas Bella langsung menjambak rambut Syafika yang tertutupi jilbab. Ahak, Syafika terkejut dan memegang tangan Bella yang berada di kepalanya. Aku benci kamu. Kamu udah rebut Arkan dari aku, bahkan kamu bikin dia jadi benci aku. Marah Bella semakin kuat menjambak rambut Syafika. Syafika kesakitan dan menangis karena Bella semakin kuat menjambak rambutnya Syafika. Bella diselimuti kabur amarah. Plak, plak, baf, baf. Bella menamparkan kedua pipi Syafika dan memukul kedua pipi Syafika sambil Bella terus menjambak rambut Syafika. Syafika memejamkan matanya merasakan sakit di kedua pipinya dan di kepalanya. Kenapa Syafika sakit? Bella terkekeh. Sayang, jangan mengotori tanganmu untuk melukai gadis ini. Biar aku saja. Lexi menghampiri Bella. Bella melepaskan jambakannya dan menghempaskan tubuh Syafika ke lantai. Daf. Ahak. Syafika terhantuk ke lantai, kepalanya terhantuk ke dinding. Syafika memegangi kepalanya yang sakit. Sungguh sakit, kepalanya pusing, matanya berkunang-kunang. Bella memotret keadaan Syafika, senyuman senang terlihat jelas di wajah cantik namun jahat itu. Bella segera mengirimkan foto Syafika kepada Arkan dengan menggunakan nomor ponsel yang berbeda. Arkan berhenti di pinggir jalan karena ponselnya berbunyi. Arkan mengambil ponselnya dari dalam saku celananya. Berhentinya Arkan membuat David dan yang lainnya ikut berhenti. Arkan melihat room chat di aplikasi hijau itu dan nomor tidak dikenali mengirim sebuah foto. Arkan membuka helmnya dan langsung membuka chat dari nomor tidak dikenal itu. Arkan terkejut saat melihat foto Syafika yang terluka dan terbaring lemah di lantai. Arkan khawatir terlihat jelas di wajahnya yang tampan itu bahwa dirinya benar-benar khawatir. Siapa Ar? Lo kelihatan khawatir, tanya David yang sedari tadi memperhatikan sahabatnya itu. Syafika disiksa, ucap Arkan, kita harus cepat ke Bandung dan temuin di mana keberadaan Syafika. Gue takut. Lanjutnya langsung memasukkan ponselnya ke saku celana dan memakai helm lalu kembali menjalankan motornya diikuti oleh yang lainnya. Dimanapun kamu, aku yakin kamu kuat sayang. Aku tahu kamu disiksa, tapi siapa yang berani siksa kamu sayang? Aku nggak akan lepasin orang yang berani siksa kamu kayak gitu sayang. Apa Lexi yang benar-benar melakukan ini semua? Apa benar Lexi yang culik kamu sayang? Apa Bagas benar kalau kamu dibawa Lexi sayang? Awas lo Lexi, gue nggak bakal lepasin lo. Gue bakal habisin lo kalau lo sampai berani bener-bener yang culik istri gue. Arkan membatin. Arkan awas, teriak David. Arkan yang tersadar dari lamunannya, tiba-tiba motornya oleng karena di depannya ada lubang. Arkan terkejut dan malah menabrak sebuah pohon. Bro, teriak Arkan hingga Arkan terguling-guling di aspal. David dan yang lainnya berhenti melihat Arkan terjatuh dengan cepat. David membuka helm dan berlari ke arah Arkan. Kakak, tiba-tiba Syafika teriak memanggil Arkan. Syafika merasa perasaannya tidak enak mendengar teriakan Arkan. Bella langsung membuka pintu dan melihat Syafika. Berisik, baf, ucap Bella disertai pukulannya di pipi Syafika sehingga Syafika menoleh ke arah kanan karena saking kencangnya pukulan itu. Syafika menghiraukan pukulan itu. Kak Arkan, kakak semoga nggak kenapa-kenapa, semoga kakak baik-baik saja. Batin Syafika. Jerit Syafika saat kakinya diinjak dengan high heels-nya Bella karena posisi Syafika sedang terduduk di lantai. Dengan ujung mata yang lebam dan cadar yang sudah hilang entah kemana dengan darah yang keluar dari ujung bibirnya, sungguh malang nasib gadis itu. Gue benci banget sama lo, gue benci. Bella semakin bertenaga menginjak kaki Syafika. Kakak, tolong, teriak Syafika histeris kesakitan. Panggil Arkan ke sini biar dia lihat orang yang dia cintai mati. Marah Bella. Baf,
Bella kembali memukul pipi Syafika sehingga Syafika terkulai lemas dan menutup matanya. Syafika jatuh pingsan akibat pukulan dari Bella. Bella keluar dari kamar dan membiarkan Syafika dan mengunci pintu kamar. Syafika. Arkan memanggil nama Syafika dan dadanya terasa sangat sakit seperti ada sesuatu yang terjadi pada gadisnya. Arkan, lo nggak apa-apa? Tanya David. Arkan duduk dan mengelengkan kepalanya lalu bangkit. Ayo, perjalanan kita masih jauh. Arkan menaiki motornya dan menghiraukan rasa sakit di tangannya akibat terjatuh tadi. Perjalanan cukup macet namun Arkan menerobos kemacetan itu karena ambisinya untuk menentukan Syafika. Di perjalanan menuju Bandung mobil Abhinav dan Farhan terjebak macet di jalan, akibatnya mereka berhenti di kemacetan. Akhirnya Arkan dan yang lainnya sampai terlebih dahulu di Bandung. Mereka semua berhenti di alun-alun kota Bandung. Kita udah sampai di Bandung, tapi di mana posisi Syafika? Tanya Arkan kepada yang lain. Aryan turun dari motor dan melepaskan helmnya. Posisinya di sini pas gue lacak. Aryan memperlihatkan posisi Syafika sekarang berada di sini alun-alun kota Bandung. Arkan langsung mengeluarkan ponselnya. Gue coba telpon Syafika. Arkan menelpon Syafika, tiba-tiba suara ponsel berdering. Tunggu, ponselnya berdering di sekitar sini. Arkan turun dari motornya, membuka helmnya dan menyibatkan rambutnya ke belakang. Loh, ini ponselnya siapa? Tanya Elang dan mengambil ponsel yang berbeda tepat di samping kakinya. Arkan menoleh ke arah Elang dan melihat ponsel yang Elang maksud. Arkan mengambil ponselnya dan ternyata ponselnya milik Syafika. Ini ponselnya Syafika, sekarang kita menemukan jejaknya hanya sampai di sini. Arkan mengacak-acak rambutnya frustasi. Tenang, kita tunggu Om Abhinav sama bokap gue. David menenangkan. Bokap lo ikut fit? Tanya Elang. Iya, bokap gue bisa bantu kita. Kita harus secepatnya temuin Syafika, ucap David. Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga, ayah dari David dan keluarga Arkan serta mertuanya. Kita cari tempat yang sepi dulu, titah Romeo, ayah dari David. Akhirnya semuanya mencari tempat yang lumayan sepi dan luas. Mereka berhenti di sebuah lapangan yang cukup luas. Mereka semua berkumpul duduk di lapangan tersebut. Mau apa kita kesini Om Romeo? Tanya Arkan. Lacak Syafika. Om Romeo mengeluarkan laptopnya. Tapi ponselnya Syafika Arkan temukan di pinggir jalan tadi, jawab Arkan. Apa? Kejut semuanya. Serius? Arkan menatap mereka satu persatu. Los, kita mau cari kemana kalau nggak ada petunjuknya seperti ini? Romeo melihat ke arah semuanya. Tunggu-tunggu, tadi Arkan dapat seorang yang mengirimkan foto dari No, itu kita bisa lacak nomornya, Elang mengingatkan. Oh iya, ini Om nomor orang yang mengirimkan pesan kepada Arkan. Arkan memberikan ponselnya dengan cepat. Romeo memasukkan No ponselnya dan melacak Syafika. Dapat, seru Romeo. Apa sudah menemukan Syafika? Tanya Farhan. Sudah Pak, alhamdulillah. Tapi Naf, ini di mana Naf? Tanya Romeo pada Abhinav. Sedikit informasi bahwa Om Romeo, ayah dari David, adalah sahabat dari Abhinav sejak sekolah menengah pertama. Sehingga anak-anak mereka berdua sudah akrab sedari lama. Maksudnya apa Rom? Tanya Abhinav. Ayah Abhinav melihat layar laptop dari Romeo. Apa? Villa. Pekik Abhinav. Oke. Berarti Syafika berada di villa, namun yang pasti keluarga Farhan tidak memiliki villa. Saat akan berangkat tiba-tiba telepon Arkan berbunyi. Arkan segera mengangkat teleponnya dan melalui loudspeaker. Halo, Arkan. Hai. Lo kenal suara gue? Heh Lexi, lo ngapain telepon gue? Gue telepon lo cuma mau ngasih tahu Syafika gue bahwa lo cari Syafika sampai ketemu, dan sampai ketemu gue di sana nanti. Jangan bohong lo Lex. Nggak bohong gue. Mau dengerin suara Syafika. Kakak tolong. SYA takut. Teriak Syafika membuat Arkan terkejut dan Lexi terkekeh. Jangan lo apa-apain istri gue Lex. Sampai ketemu, silahkan cari kalau lo bisa. Lexi langsung menutup teleponnya.
Arkan beserta yang lainnya langsung bergegas ke tempat di mana Lexi menculik Syafika. Amarah berserang sekarang di diri Arkan untuk segera menghajar dan bertemu Lexi. Sial beraninya Lexi menculik istrinya. Lexi melihat ke arah Syafika yang tidak mengenakan cadar, jongkok di hadapan Syafika dan mengelus pipi Syafika, namun Syafika langsung menangkis tangan Lexi. Cantik, sangat cantik, pantas saja Arkan tergila-gila sama lo Syah. Jangan dekat-dekat, menjauh dariku dasar jelek, bentak Syafika dan mendorong tubuh Lexi. Lexi terdorong dan menatap Syafika, apa lo bilang? Gue jelek? Iya jelek. Syafika bangun dari duduknya. Kurang ajar. Jerit Syafika. Lexi menindih tubuh Syafika sehingga Syafika berada di bawah tubuhnya. Di atas ranjang Syafika menutup wajahnya dengan kedua tangannya sambil berdoa dan beristighfar di dalam hati. Baf. Lexi terjatuh dari ranjang saat ada yang memukuli dirinya dari belakang. Seketika Lexi bangkit dan melihat ke arah belakang dan membulatkan matanya sempurna. Syafika melihat ke arah Lexi dan melihat ke arah Arkan. Senyuman terukir di bibir Syafika. Kakak, lirih Syafika. Lo, pekik Lexi kaget. Anjing, setan, kaparat, bajingan. Lo apain cewek gue? Dia milik gue seutuhnya. Gue nggak sudi dia disentuh lo anjing. Sarkas Arkan marah. Baf. Arkan menghajar Lexi secara membabi buta. Kini matanya diselimuti kabur amarah. Kemarahan seorang suami, bukan lagi kemarahan seorang kekasih. Lexi terkekeh. Baf. Brak. Lexi melawan Arkan, menghajar Arkan dan menghempaskan tubuhnya ke meja kaca sehingga pecah meja kaca tersebut. Arkan kesakitan dan memegang perutnya namun tidak tertusuk pecahan kaca. Srek. Jerit Syafika. Robek. Baju gamis Syafika dirobek oleh Lexi sehingga dilihat oleh Lexi. Sayang, dengar suami kamu itu lemah. Lexi menarik pinggang Syafika ke pelukannya. Otomatis Syafika bangkit dari ranjang karena posisi Lexi berdiri. Syafika memberontak. Lexi, sialan. Jangan pegang milik gue, hiak. Teriak Arkan langsung menendang perut Lexi sehingga terpental keluar kamarnya. Sayang, Arkan melihat Syafika yang menangis langsung memeluk Syafika. Aku pikir kakak nggak akan datang. Hiks, ucap Syafika sambil terisak tangis. Aku datang, pasti akan datang, ucap Arkan. Baf. Ringis Arkan menegang lehernya, melihat ke arah belakang. Ternyata Lexi memukul leher belakangnya dengan balok kayu. Kakak, kejut Syafika saat melihat Lexi memukul Arkan. Baf. Huek. Lexi memukul Arkan dengan balok kayu di bagian perutnya sehingga Arkan muntah darah dan langsung terjatuh terkulai lemas terlentang. Kakak, jerit Syafika menangis. Krek. Huek, ringis Arkan. Tidak, kakak, jerit Syafika sambil menangis. Lexi menginjak perut Arkan sehingga Arkan meringis dan memuntahkan darah dari mulutnya. Lexi terkekeh puas dan menarik tangan Syafika. Tolong. Teriak Syafika minta tolong dan melepaskan tangannya dari Lexi dan kembali melihat ke arah Arkan yang matanya mulai tertutup. Kakak, jangan tidur. Hiks. Syafika histeris sedangkan Lexi menginjak perut Arkan semakin kuat. Jangan Lexi, aku mohon jangan melukai suamiku lagi, jangan bunuh dia. Aku mohon, aku akan menuruti semua keinginanmu asal jangan lukai suamiku. Hiks. Lexi langsung mengangkat kakinya dari perut Arkan dan melihat ke arah Syafika lalu menarik Syafika ke ranjang dan mengunci pintu kamar. Di kamar sekarang ada Lexi, Syafika dan Arkan. Kamu akan menuruti semua yang aku inginkan bukan? Tanya Lexi. Syafika menangis tanpa suara sambil mengangguk-anggukkan kepalanya melihat ke arah Arkan yang berbaring lemah dengan menatap Syafika. Baiklah, keinginanku sederhana, bercumbulah denganku, aku hanya ingin merasakan bibirmu itu saja, pinta Lexi. Dek, bagai disambar petir, permintaan Lexi sungguh kurang ajar. Arkan mengelengkan kepalanya kecil mengisyaratkan bahwa dirinya tidak mengizinkan melihat ke arah Syafika. Begitupun Syafika melihat ke arah Arkan sambil air matanya terus membanjiri pipinya. Lexi mengeluarkan pistol dari dalam nakas dan mengarahkannya pada Arkan.
Lexi sangat tahu kelemahan keduanya. Arkan kelemahannya adalah Syafika dan kelemahannya Syafika adalah Arkan. Sungguh indah bukan cinta mereka. Jika kamu tidak mau Syafika maka suami tercinta kamu ini aku tembak, ancam Lexi melihat Syafika. Syafika menangis ketakutan ketika Lexi mengancamnya. Jangan tembak suami aku. Baiklah aku akan menuruti permintaanmu, ucap Syafika gemetar. Arkan mengelengkan kepalanya kecil. Jangan Syafika, kamu milikku, hanya milikku bukan milik Lexi. Syafika, kamu milikku bukan milik Lexi. Syafika, jangan melakukannya, lebih baik aku mati tertembak daripada melihat kamu disentuh bajingan seperti Lexi. Arkan membatin, air mata turun membasahi kelopak mata Arkan. Sakit sesak dalam dadanya saat melihat Lexi yang akan menyentuh bibir Syafika dalam hitungan detik. Brak, pintu kamar didobrak oleh Alif dan David. Sontak Lexi terkejut melihat kedatangan keduanya. Syafika menangis dan menendang Lexi sekuat tenaga membuat Lexi terguling dari ranjang dan langsung berlari memeluk Alif. Kakak, aku takut. Syafika menangis. Arkan dibopong Elang dan Aryan yang masuk setelah David dan Alif. Jangan takut sayang, kakak di sini, Alif menenangkan. Bawa Syafika keluar dari villa ini pak, biar saya hadapi Lexi, titah David. Tapi David, ucap Alif, dia hanya tikus gat yang berani menyakiti perempuan pak. Jangan khawatir, saya bisa mengatasinya, David menjelaskan. Alif dan Syafika langsung pergi, meninggalkan David dan Lexi. David langsung menghajar Lexi dengan serangan-serangannya. Lexi menangkis beberapa pukulan namun bro, kalah. Lexi jatuh pingsan. David langsung keluar kamar dan keluar villa. Di luar villa anggota The Evil King sudah tepar pingsan tidak sadarkan diri. Syafika dan Arkan di dalam mobil dengan keluarganya masing-masing. Tugas selesai meskipun ada yang terluka ringan. Papa laporkan mereka ke polisi. Romeo akan menelpon polisi. Jangan pak, nanti geng motor ini semakin dendam dan malah akan membahayakan keselamatan kita semua. Biarkan mereka, yang penting semua selesai dan selamat, David mengingatkan. Baiklah, sekarang kita pulang, ucap Romeo. Sekarang semuanya pulang kembali ke Jakarta dan membiarkan The Evil King di villa. Bela dirinya bersembunyi di gudang villa dan pergi pulang karena payah, sungguh payah kekasihnya yang tidak berguna itu. Sesampainya di Jakarta dan sampai di rumah, Arkan dibaringkan di sofa big size karena dirinya tidak sadarkan diri, sedangkan Syafika milih ke kamarnya untuk berganti pakaian dan memakai kembali cadarnya. Meskipun tidak ada yang berani menatap wajah Syafika, tetap saja Syafika tidak ingin ada yang menatapnya. Ya, selama Syafika tidak memakai cadar di perjalanan tadi, teman-temannya Arkan sama sekali tidak berani menatap Syafika. Mereka menundukkan pandangannya. Sekarang Syafika sudah kembali di ruang tengah mereka sampai di Jakarta malam hari. Tidak lama kemudian Arkan membuka matanya perlahan melihat ke arah orang-orang yang dia sayangi. Kalian, makasih semuanya. Udah bantu gue cari Syafika sampai ketemu. Om Romeo, makasih banyak ya om udah bantu aku. Arkan tersenyum. Romeo mengangguk. Arkan, Abi mau ucapin makasih sama kamu dan teman kamu Seta Pak Romeo karena membantu mencari dan menemukan anak saya. Terima kasih semuanya atas bantuan kalian semua, ucap Farhan. Sama-sama om, ucap David dan yang lainnya. Sama-sama Pak, ucap Romeo. Baiklah, karena sudah sangat larut malam kita semua pamit pulang dulu, pamit Romeo serta yang lainnya. Hati-hati di jalan Rom. Makasih bantuannya, ucap Abinaf. Romeo mengangguk. Umi sama Abi Alif juga pulang ya nak, ucap Ainun. Syafika mengangguk. Abinaf, Eva saya titip anak saya, ucap Farhan. Tentu saja Pak, ucap Bunda Eva. Akhirnya mereka semua pulang. Bunda Eva dan Ayah Abinaf ke kamarnya karena sudah mengantuk. Kini ada Arkan dan Syafika di ruang tengah. Arkan yang sedang berbaring di sofa dengan Syafika yang duduk di pinggir sofa. Tangan Syafika telurur untuk mengelus pipi Arkan membuat sang empu tersenyum. Aku minta maaf gara-gara aku kakak terbaring lemah kayak gini. Kita tidur di kamar tamu dulu ya, karena kakak nggak mungkin aku ajak ke kamar atas dengan keadaan kakak seperti ini, ucap Syafika.
Kamu nggak salah, jelas-jelas aku yang salah karena nggak bisa jagain kamu, nggak becus jagain kamu, ucap Arkan. Udah, jangan bilang gitu. Kakak mau tidur, tanya Syafika. Arkan mengangguk. Syafika lalu membopong Arkan ke kamar tamu dan tidur di sana. Sesampainya di kamar tamu, Syafika mendudukkan Arkan di ranjang. Aos, ringis Arkan karena leher belakangnya terluka akibat dipukul Lexi tadi. Tunggu ya kak, aku ke kamar dulu. Syafika pergi ke kamar. Syafika kembali ke kamar tamu dengan membawa baju tidur Arkan dan air kompresan. Syafika menyuruh Arkan untuk mandi air hangat terlebih dahulu karena baju Arkan penuh darah. Kakak mandi dulu ya pakai air hangat kok, titah Syafika. Mandiin aku, titah Arkan. Hah, mandiin, pekiknya. Iya. Ayo kamu, nggak kasihan aku lagi sakit gini gara-gara kamu. Arkan melihat Syafika dan menggulung senyumannya sendiri, niat hati menjahili Syafika. Syafika berpikir, ya udah aku bantuin kakak. Lanjutnya sekarang Arkan sudah berada di kamar mandi bersandar di dinding kamar mandi melihat Syafika menyiapkan air hangatnya. Bukain love, titah Arkan. Syafika menoleh. Maksudnya? Tanya Syafika. Bukain baju aku, masa aku mandi pakai baju? Dek, Syafika tidak salah dengar, Arkan malah menyuruh dirinya untuk melepaskan baju Arkan. Oh Tuhan. Boleh Syafika pingsan saja. Dia tidak mau melihat aurat suaminya sendiri. Arkan menarik pinggang Syafika ke pelukannya sehingga tidak sengaja Syafika menaruh kedua tangannya di kedua pundak Arkan. Bukain baju aku, atau... Arkan mengantung ucapannya, kamu yang aku telanjangin, bisik Arkan tepat di telinga Syafika. Sontak Syafika membulatkan matanya. Arkan terkekeh, tangan kirinya melepaskan cadar Syafika sehingga cadarnya terjatuh ke lantai. Aku hitung sampai 3 kalau nggak buka baju aku kamu yang aku telanjangin. 1, 2, tik. Aku bukain nih. Syafika melepaskan baju Arkan dari tubuhnya sehingga tubuh six-pack roti sobek 8 itu berjejer terekspos di perut Arkan. Arkan terkekeh dan semakin mengeratkan pelukannya. Arkan mendekatkan wajahnya pada wajah Syafika. Arkan menatap manik coklat milik Syafika namun mata Syafika melihat ke arah lain karena malu telah melihat tubuh suaminya secara langsung. Matanya, sini lihat aku. Arkan masih menatap Syafika. Syafika menatap Arkan. Netra hitam pekat milik Arkan menatap netra coklat milik Syafika. Bukain celana aku, pinta Arkan. Enggak mau. Syafika berusaha melepaskan pelukannya. Arkan mengangguk dan melepaskan jilbab Syafika hingga terjatuh ke lantai, membuka ikat rambut Syafika sehingga rambutnya terurai. Syafika terkejut melihat Arkan. Mau aku unboxing di sini atau di ranjang sayang? Tanya Arkan dengan suara serak berat yang membuat Syafika merinding tiba-tiba. Kakak kenapa? Tanya Syafika ketakutan. Mau bikin kamu jerit-jerit di ranjang, goda Arkan dengan suara beratnya. Mandi kak. Syafika menetralkan rasa gugupnya. Arkan langsung tertawa terbahak-bahak saat melihat Syafika yang wajahnya memerah bak kepiting rebus menahan malu. Syafika melihat Arkan dan keluar kamar mandi namun Arkan menarik Syafika ke pelukannya dan memeluknya. Ah, kamu tahu, aku suka menggodamu seperti ini. Pipi kamu memerah kalau kamu sedang malu sayang, itu lucu. Ucap Arkan sambil menggoyangkan pelukannya ke kanan dan ke kiri. Syafika terkekeh dan membalas pelukannya lalu melepaskan pelukannya. Mandi dulu ya kakak. Syafika langsung keluar kamar mandi dan duduk di meja rias. Kak Arkan menggodaku. Ya Allah, dasar kakak bikin panik, bikin jantungan aja sih. Kenapa aku digodain sih? Syafika membatin sambil memakai skincare malamnya. Setengah jam berlalu Arkan sudah duduk di ranjang dengan pakaian yang lengkap. Sayang, sini. Iya kakak. Syafika selesai dengan skincare malamnya dan duduk di ranjang bersama Arkan. Arkan menarik Syafika ke pelukannya dan mengelus pipi Syafika. Wajah ini yang dilihat Lexi, wajah ini yang dipukul Lexi. Maafin aku ya, belum bisa benar-benar jagain kamu, ucap Arkan. Syafika mengangguk. Tidak papa, jangan minta maaf kak,
Kak, sebenarnya Bella juga ada di sana, ucap Syafika. Arkan diam menunggu lanjutan Syafika sambil mengelus pipinya. Waktu aku naik taksi online, pas di jalan memang The Evil King itu ikutin aku terus di tempat sepi taksi online aku dicegah sama mereka terus mereka bawa aku keluar dari mobil. Aku berontak dan melawan aku berusaha kabur tapi tiba-tiba ada yang pukul aku dari belakang sampai akhirnya gelap bangun-bangun sudah ada Lexi dan Bella, jelasnya. Bella ada di sana. Kejut Arkan. Syafika mengangguk. Dia mau bikin aku meninggal karena udah rebut kakak dari dia, ucap Syafika. Arkan memeluk Syafika membawanya duduk ke pangkuannya sehingga Syafika duduk di pangkuan Arkan saling berhadapan. Aku bakal bikin perhitungan sama mereka sayang, ucap Arkan mengelus pipi Syafika lembut. Jangan Kak, jangan balas mereka biarkan mereka, Syafika menggelengkan kepalanya kecil. Arkan mengangguk. Kak, Arkan mengecup bibir Syafika dan menidurkan Syafika. Tidur oke sudah malam, ucap Arkan. Syafika mengangguk sebagai jawaban. Arkan memeluk Syafika dan tidur bersama. Keesokan paginya Arkan masih tidur saat dirinya terbangun Syafika tidak ada di sampingnya. Syafika, lirih Arkan langsung bangun dari tidurnya. Syafika, teriak Arkan tergesa-gesa keluar kamar membuat Bunda Eva terkejut. Kamu kenapa teriak-teriak sayang? Bunda Eva menghampiri. Syafika mana bun? Syafika nggak hilang lagi kan bunda? Bunda istri aku di mana? Arkan panik. Tenang-tenang istri kamu beli sayur di depan, kamu kok panik sih? Bunda Eva mengelengkan kepalanya kecil. Arkan langsung lari keluar rumah dan melihat Syafika sedang berbelanja di depan gerbang rumahnya. Arkan langsung memeluk Syafika dari belakang. Ah sayang, rengek Arkan sambil memeluk Syafika. Sontak Syafika terdiam mematung Arkan. Ngapain peluk depan ibu-ibu yang sedang belanja? Astagfirullah. Terdengar kekehan ibu-ibu yang melihat tingkah Arkan membuat Arkan membulatkan matanya sempurna dan langsung melepaskan pelukannya karena baru menyadari ada ibu-ibu komplek. Arkan langsung masuk rumah Syafika membayar barang belanjaannya dan masuk rumah. Kakak kalau mau peluk lihat-lihat, kesal Syafika. Maaf aku nggak sengaja, Arkan membuntuti Syafika yang hendak ke arah dapur. Nggak sengajanya ya bikin aku malu. Kesel. Kakak tuh ngeselin ban. Kap, Arkan mengecup bibir Syafika di luar cadar yang Syafika kenakan membuat sang empu terkejut dan tidak lagi mengoceh. Iya aku tahu aku salah. Aku minta maaf, oke. Aku cuma nggak mau kamu ini terluka lagi. Aku takut kehilangan kamu jadi tolong ya Ibu Ratu dimohon pengertiannya, ucap Arkan sambil memeluk Syafika dari belakang. Dek. Syafika sedikit terkejut dan berusaha untuk melepaskan pelukannya namun Arkan mengeratkan pelukannya. Kamu masak sambil aku peluk atau? Arkan mengantungkan ucapannya. Syafika menunggu Arkan menyelesaikan ucapannya. Siang ini aku ambil keperawanan kamu, bisik Arkan membuat Syafika merinding. Kakak, kesal Syafika. Arkan terkekeh dan menaruh kepalanya di bahu Syafika. Kamu belum kasih aku hak itu sayang, aku ingin kamu menjadi milik aku sepenuhnya seutuhnya, ucap Arkan sambil Syafika memotong sayuran. Syafika terdiam sejenak saat mendengar apa yang diucapkan oleh Arkan suaminya. Benar apa yang dikatakan Arkan tetapi apakah Arkan mampu untuk melakukannya? Syafika berbalik badan ke arah Arkan. Arkan yang melihat Syafika menatapnya seperti saat ini membuat pelukannya dilepaskan. Arkan tahu bahwa jawaban Syafika adalah tidak. Aku bakalan kasih hak sebagai seorang suami ke kakak malam ini, ucap Syafika. Arkan langsung memeluk Syafika. Makasih sayang. Syafika mengangguk, sama-sama sayang. Arkan terus tersenyum senang saat Syafika memanggil dirinya sayang. Arkan menggoyangkan pelukannya ke kanan dan kiri. Syafika sayang apa sudah selesai potongin sayurannya? Bunda Eva masuk ke dapur dan melihat ke arah keduanya. Arkan langsung melepaskan pelukannya saat mendengar suara Bunda Eva. Untung Bunda tidak melihat adegan tadi kan kalau lihat bisa malu mereka. Udah kok Bunda, Syafika mengangguk. Ya sudah, itu tinggal dioseng-oseng campuran sama ayam sama udah terus kami.
Bunda Eva menyuruh Syafika memasukkan bahan-bahannya. Syafika memasukkan bahan-bahannya. Ngapain di sini, Arkan? Tanya Bunda Eva. Nemenin Syafika, jawabnya. Kamu nggak ke kampus? Males Bunda. Bunda Eva langsung melotot apa kata anaknya ini malas kuliah. Ya ampun emang dasar anak kurang ajar malah malas kuliah. Arkan yang mendapat pelototan dari sang bunda malah memperlihatkan senyuman kudanya. Bercanda Bunda, hari ini Arkan berangkat jam 10 pagi. Gitu rupanya. Syafika ke kampus juga? Tanya Bunda Eva. Syafika libur hari ini Bunda, jadi bisa seharian sama Bunda. Asik Bunda, ada teman shopping dong. Iya Bun, Syafika tersenyum. Arkan mencium puncak kepala Syafika di depan Bunda Eva. Tunggu di sini, aku ke kamar dulu, ucap Arkan berlalu meninggalkan mereka. Arkan kalau udah sayang sama perempuan sayang banget. Dulu Bunda kurang suka sama Bella ya karena Bella terlalu boros belanja menghabiskan uangnya Arkan, tutur Bunda. Syafika menganggukkan kepalanya. Arkan kembali ke dapur dan memberikan uang sejumlah 2 juta untuk Syafika. Buat belanja ke mall sama Bunda, ucap Arkan memberikan uangnya ke tangan Syafika. Tapi kak ini kebanyakan, Syafika mengembalikannya. Arkan tersenyum, udah belanja aja, ucap Arkan. Beli baju dinas buat malam kita nanti beberapa ya sayang, bisik Arkan tepat di telinga Syafika. Blus. Pipi Syafika memerah untung terhalang cadar permintaan suaminya membuatnya tersenyum malu. Arkan mencium pipi Syafika. Beli ya sayang, bisik Arkan. Syafika mengangguk. Arkan mengelus puncak kepala Syafika. Ya udah aku mandi dulu. Arkan lalu pergi dari dapur dengan wajah berseri. Bunda Eva melihat Syafika, apa yang diminta Arkan? Tanya Bunda. Syafika terdiam sejenak, tidak ada Bunda, kakak cuma suruh aku habiskan uangnya, ucap Syafika. Bunda tersenyum. Sayang, panggil Arkan dengan berteriak di dalam kamar. Segera Syafika yang berada di dapur menghampiri Arkan ke kamar. Iya kakak, kenapa? Tanya Syafika. Morning kiss, ucap Arkan. Haha, mau morning kiss. Syafika gugup. Ayolah aku pingin, boleh ya? Allah juga nggak akan marah. Arkan langsung membuka cadarnya Syafika. Kini bibir mereka bersentuhan. Arkan melumat bibir Syafika dengan lembut. Syafika memejamkan matanya. Arkan tersenyum di sela-sela lumatannya, memiringkan kepalanya ke kanan dan ke kiri memperdalam ciumannya. Tok, tok, tok. Suara pintu diketuk. Arkan dengan berat hati melepaskan bibir sang istri dari bibirnya karena mendengar suara ketukan pintu. Arkan mengelus bibir Syafika yang basah dan memerah karena ulahnya. Pakai cadarnya sayang, titah Arkan. Syafika mengangguk. Arkan membuka pintunya. Iya Bunda. Arkan melihat sang Bunda do depan pintu kamar. Sarapan, titah Bunda. Udah kok, jawab Arkan. Udah sarapan kapan? Tanya Bunda. Sarapan bibir, ucap Arkan spontan. Hah, kejut Bunda Eva. Enggak Bun, maksudnya Arkan tuh ayo sarapan perut Arkan udah lapar. Arkan memperlihatkan senyuman kudanya. Ya udah ayo. Akhirnya semua keluarga sedang sarapan, tiba-tiba datang gadis cantik dengan seragam merah putihnya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, anak Bunda. Bunda Eva langsung menghampiri dan mencium pipi. Ila adik dari Arkan itu pulang ke rumah. Tumben kesini kan biasanya hari Sabtu, ucap Arkan. Iya sih bang, aku kan besok libur jadi aku pulang, jelas Ila. Arkan mengangguk. Ayah Ila kangen ayah. Ila memeluk Abinaf karena sangat rindu. Setelah saling berbagi rindu mereka sarapan bersama. Sesudah sarapan kini Syafika sedang duduk bersama Arkan bersandar di dada bidangnya sambil melihat film kartun si kembar botak kesukaannya. Arkan menonton sambil tangannya mengelus-elus pipi Syafika dari balik cadarnya. Syafika dan Arkan tertawa saat ada adegan lucu di film si kembar botak. Arkan melihat ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 9.30. Sayang aku ke kampus dulu ya, ucap Arkan melihat ke arah Syafika. Syafika melihat ke arah Arkan dan netra coklat milik Syafika dan netra hitam pekat milik Arkan bertemu dan saling menatap.
Kap. Arkan mengecup kening Syafika dan memeluknya lalu melepaskan pelukannya. Aku pulang agak sore ya sayang. Hati-hati di jalan. Siap Ibunda Ratu. Syafika mengantarkan Arkan ke depan pintu rumah dan mencium tangan Arkan. Setelah itu Arkan pergi dari rumah menuju kampus. Hari berganti siang sekarang Syafika sudah bersiap-siap untuk pergi ke mall bersama mertua dan adik iparnya. Sesampainya di mall mereka memasuki toko pakaian. Brak. Bersambung.